Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmawati Puji Astuti dengan NIM 210032227 bersama rekan saya Iva Agustia Sarsya. Nah, jadi di sini kami ingin membuat video wawancara untuk memenuhi nilai UTS ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Stay tune. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat? Dan menurut kamu, apakah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi peningkatan kompetensi saudara sebagai pendidik? Nah, jadi menurut beberapa buku yang telah saya baca dan pengertian menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Paulo Freire itu mendefinisikan bahwa pendidikan masyarakat sendiri sebagai pendidikan pembebasan. Nah, baginya pendidikan masyarakat ini adalah alat untuk memerangi ketidaksetaraan sosial dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu sendiri. Nah, dari pendapat beberapa ahli yang telah saya baca, saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan masyarakat itu adalah pendidikan yang tidak terfokus hanya dalam lingkungan sekolah saja. Namun pendidikan masyarakat ini adalah pendidikan yang lebih terfokus pada pembelajaran di luar lingkungan formal. Nah, di mana ini melibatkan banyak sekali pihak termasuk masyarakat. Karena pembelajaran ini tidak semata-mata kita dapatkan hanya di bangku sekolah, namun juga dapat di lingkungan sosial dan juga masyarakat. Nah, untuk selanjutnya adalah manfaat mempelajari pendidikan masyarakat. Nah, manfaatnya sebagai calon pendidik itu yang pertama mungkin memperluas wawasan ya. Memperluas wawasan pendidikan ini, pendidikan masyarakat ini dapat memperkaya wawasan dan juga tentang pendidikan karena melibatkan berbagai metode dan juga strategi pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum yang formal tentunya ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah pengembangan kepekaan sosial. Nah, pendidikan masyarakat ini membantu meningkatkan kepekaan sosial calon pendidik terhadap isu-isu sosial dan juga budaya yang mempengaruhi siswa. Untuk poin yang ketiga itu adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa. Nah, studi yang mendalam tentang siswa ini dalam bidang pendidikan tentunya masyarakat membantu calon pendidik untuk lebih memahami latar belakang sosial, budaya, ataupun ekonomi para siswa. Poin yang terakhir mungkin ya untuk kemampuan mengatasi tantangan. Nah, pendidikan masyarakat ini mengajarkan calon pendidik tentang cara untuk mengidentifikasi dan juga mengatasi masalah yang mungkin dihadapi oleh siswa-siswi seperti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, masalah keluarga, atau juga masalah sosial lainnya. Nah, pertanyaan kedua, jelaskanlah dan beri contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Nah, untuk karakteristik pendidikan masyarakat sendiri, itu yang pertama ada inklusif. Nah, pendidikan masyarakat ini kan berusaha untuk mencakup semua anggota masyarakat tanpa memandang usia, latar belakang, ataupun kemampuan mereka. Nah, ini mencakup pendekatan pendidikan yang lebih luas dan mencakup keberagaman kelompok. Nah, contohnya adalah program pelatihan kerja yang terbuka bagi semua warga, termasuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Untuk yang kedua adalah fleksibilitas. Nah, pendidikan masyarakat ini kan seringkali bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jadwal peserta pendidikan. Nah, contohnya seperti program pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran kapan saja siswa itu mau sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Nah, untuk poin yang ketiga adalah berbasis pengalaman. Nah, pendidikan masyarakat ini cenderung berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman langsung. Nah, misalnya kursus kerajinan tangan di pusat seni. Nah, untuk poin yang terakhir itu pendidikan masyarakat itu bersifat tidak formal karena pendidikan masyarakat ini seringkali tidak terstruktur seperti pendidikan formal pada umumnya. Contohnya seperti kelompok yang diskusi buku di perpustakaan lokal. Mungkin ada poin tambahan seperti beragam topik. Pendidikan masyarakat ini mencakup berbagai macam topik seperti seni, keterampilan, kesehatan, dan juga budaya. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskanlah dan beri contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat. Nah, baiklah, pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning ini merujuk pada konsep bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam universitas ataupun sekolah, namun tetapi
namun juga berlangsung sampai seumur hidup. Nah, orang tersebut belajar dan berkembang itu mengembangkan keterampilan mereka sepanjang masa. Contohnya dalam pendidikan masyarakat ini sendiri adalah kursus atau loka karya yang diselenggarakan untuk orang-orang dewasa yang ingin memperoleh keterampilan baru atau mengikuti minat pribadi. Misalnya seseorang yang setelah pensiun yang mengikuti kursus online untuk memahami sejarah seni, atau seseorang yang mengambil kelas keterampilan digital setelah bekerja. Yang kedua adalah keterlibatan masyarakat atau community engagement. Ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, ini sendiri dapat melibatkan warga sebagai peserta ataupun sebagai pengajar. Dan itu dapat memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas. Contohnya adalah sebuah program di mana warga setempat untuk memberikan kuliah tamu di sekolah setempat untuk berbagi pengetahuan mereka tentang sejarah lokal ataupun kearifan lokal. Nah, ini membangun hubungan antara generasi yang lebih tua dan juga lebih muda dalam komunitas. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya efisien. Nah, dalam konteks pendidikan masyarakat, ini berarti menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak. Nah, dapat mencakup pengelolaan waktu, dana, dan juga tenaga kerja dalam efisien. Misalnya sebuah program pelatihan keterampilan yang mungkin mengandalkan penggunaan fasilitas dengan menyelenggarakan berbagai kelas pada satu tempat dan waktu sehingga mengurangi biaya dan juga memaksimalkan pemanfaatannya. Nah, soal yang keempat, jelaskanlah perbedaan pendidikan non-formal dengan pendidikan informal. Nah, bagaimana peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Nah, untuk perbedaan utama antara kedua struktur ini adalah pendidikan non formal ini memiliki struktur yang lebih terorganisir daripada pendidikan informal. Nah, pendidikan non formal ini sendiri seringkali diselenggarakan oleh lembaga-lembaga non pemerintahan dan pemerintahan untuk memberikan pendidikan kepada kelompok-kelompok yang tidak dapat mengakses pendidikan formal seperti pelatihan keterampilan untuk pekerja atau pendidikan anak-anak di luar sekolah. Nah, pendidikan non formal ini berperan sebagai pelengkap dan memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, seperti orang dewasa yang ingin memperoleh keterampilan tambahan. Nah, untuk yang kedua itu pendidikan informal itu memainkan peran penting dalam pembelajaran. Karena pendidikan informal ini bersifat sepanjang hayat karena banyak pengetahuan dan juga keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan juga lingkungan sekitar. Nah, pertanyaan yang terakhir, jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Nah, salah satu contoh penerapannya yang pertama adalah YouTube dan juga media sosial. Nah, banyak sekali individu dan organisasi itu menggunakan platform video seperti YouTube dan juga media sosial untuk memberikan tutorial, pembelajaran sebagai topik, mulai dari memasak hingga matematika, contohnya saluran YouTube yang ada. Untuk yang kedua, contohnya adalah aplikasi pendidikan. Dari berbagai aplikasi pendidikan itu dirancang untuk pendidikan seperti Duolingo untuk belajar bahasa asing, memungkinkan individu untuk belajar kapan saja dan dimanapun dia berada. Yang ketiga mungkin adanya kelas online atau webinar seperti yang telah kita laksanakan waktu zaman COVID itu. Nah, banyak sekali lembaga pendidikan dan juga organisasi yang menyelenggarakan kelas online serta webinar yang dapat diikuti oleh masyarakat luas. Contohnya kursus dan daring yang mengajarkan keterampilan pemrograman ataupun pelatihan tentang kesehatan mental. Baiklah, sekian video wawancara dari saya dan juga Iva. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.